ini yang wild Bapak Ibu, tumbuh di liar, yang ini yang cultivated, yang dibudidayakan oleh Bapak petani di Lembah Gunung Salak nih mahasiswa saya ambil sampel. Kalau kita makan poh-pohan biasanya sebagai lalap itu enggak hanya dicuci saja ya, dicuci bersih dengan untuk lihat siapa bakteri yang hidup di dalam daun ini dengan membandingkan yang wild, yang apa ini, yang liar sama yang cultivated. Dari data yang diperoleh secara umum memang keragaman pada yang cultivated itu lebih tinggi dibandingkan yang wild. Karena yang dibudidaya itu dikasih pupuk kandang, Bapak Ibu. Jadi jumlah mikrobanya tuh di dalam daunnya ini jauh lebih banyak. Nah, teknologi yang digunakan adalah NGS berbasis target 16 srRNA gennya. Kalau kita lihat lebih detail lagi, uniknya baik di poh-pohan yang liar maupun poh-pohan yang cultivated, itu semua ada eh, bakteri yang kita duga patogen. Ada Shigella, ada Salmonella, ada Listeria. Nah, ini merupakan salah satu concern. Jadi, kalau Bapak Ibu misalnya makan makanan seperti lalap seperti ini ya, dan kemudian tubuh dalam kondisi yang tidak sehat, bisa saja ini menyebabkan infeksi yang kemudian menjadikan sakit. Tapi bagi orang-orang yang sehat, sistem imun kita kalau ditempa itu terus dia akan mendevelop sistem imun sehingga kalau kita kemasukan bakteri yang patogen tadi sebetulnya aman saja. Tapi dari sini kita bisa mendapatkan informasi bahwa kemungkinan pupuk yang dipakai oleh Bapak petani ini itu adalah pupuk kandang yang belum matang ya, sehingga masih banyak bakteri-bakteri patogen dari kotoran ayam atau kotoran kambing yang dipakai yang masuk ke dalam sistem daunnya. Nah, ini salah satu bagaimana kami menginterpretasikan data dari tools bioinformatik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi saya kali ini. Saya cukupkan dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Wisnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rika. Bukan sederhana Bu ini, tapi benar-benar menarik ya presentasinya. Terima Terima kasih kasih Pak Bu Wisnu. sudah Ya. memberikan insight ya yang baik. Silakan pada Bapak Ibu. Alhamdulillah kita ada 261, 260. Wah, ya. Yang ingin bertanya, jadi langsung modelnya pembicara langsung sesi pertanyaan, pembicara langsung sini. Silakan. Bisa dituliskan di chat room atau raise Materi hand. apa? Ada pertanyaan? Malu-malu ini. Nah ini dari Pak Zen. Silakan Pak Zen. Mungkin bisa Oh, juga Pak Zen. langsung aja Pak Zen. Iya, makasih Pak Ibu. Saya tadi Iya, Pak menyimak Zen. tapi saya udah sempat telat masuknya. Iya, iya. Iya, jadi menarik ya Bu. Dari E. coli saja uh, banyak jenisnya yang memang Betul. patogen gitu ya. Ya. Cuman saya ingin bertanya tentang yang Hmm. terakhir, topik terakhir yang Ibu bahas tentang poh-pohan ini. Iya, iya, Berarti iya. itu uh, ternyata di dalam poh-pohan ini banyak bakteri yang juga Mm, patogen gitu. Baik baik mungkin karena kita makan daun ya langsung ya, kayak semacam lalapan begitu. Langsung. Nah, Mm, kita menggunakan 16S untuk studi metagenomik bakteri yang ada di sana. Betul. Tapi apakah Mm, dengan studi metagenomik ini kita bisa melihat patogenik si bakterianya tadi, atau itu hanya semacam screening saja untuk melihat oh ini ada bakteri ini yang sifatnya ini kan misalnya Shigella atau apa kan banyak jenisnya juga seperti mm, E. coli tadi tidak dan tidak tidak apakah semua jenis bakteri itu patogenik enggak juga kan gitu Bu ya. Betul. Jadi ya maksud saya itu adalah bagaimana kita menggunakan dari data dari sekedar 16S itu tadi Mm, untuk mendeteksi apakah bakteri ini patogenik apa tidak. Jadi saya lebih ke situ sih Bu. Ya, Betul. makasih Bu. Ya.
Terima kasih Pak Zen. Ya, itu sangat kritis sekali pertanyaannya Pak Zen. Betul, dengan 16 srRNA maka kita hanya bisa mengidentifikasi dia siapa. Kita tidak bisa mengklaim bahwa misalnya Salmonella atau Shigella atau Listeria yang kita dapatkan berbasis data 16S adalah patogen. Jadi terindikasi keberadaan bakteri yang mungkin patogen. Jadi lebih berhati-hati. Tentu jika kita ingin kemudian mengkonfirmasi keberadaan patogen tersebut, apabila mau menerapkan teknik NGS, maka ada beberapa gen virulensi. Seperti tadi Pak Zen, seperti pada E. coli itu ada pathogenicity island, ada gen-gen virulensi. Kalau kita fokus pada Shigella, maka ada yang patogen itu pasti punya Shiga toksin dan gennya itu sangat khusus sekali. Jadi alih-alih kita pakai 16S, kita bisa pakai ini apa namanya gen Shiga toksin. Kalau mau lebih confirm lagi Pak Zen, kita bisa levelnya RNA menurut saya. Kadang-kadang Pak, kalau kita menggunakan data metagenom, kita tahu DNA-nya tuh ada di situ, tapi belum tentu bakterinya tuh hidup. Jadi kadang-kadang dia junk saja, artefak gitu Pak Zen. Jadi mati, selnya tuh bisa aja sebetulnya nggak ada. Jadi dia sisa-sisa DNA yang berasal dari bakteri yang sudah lisis. Jadi bisa seperti itu. Kalau mau dibuktikan apakah benar-benar patogen, ada beberapa teknik kita maju ke RNA. Sehingga kalau RNA pasti bakterinya hidup di sana. Kalau kita duga dia salmonellanya hidup, dan kemudian dia patogen, kita targetnya gen sifat patogenik, gen-gen virulensi, misalnya gen untuk buat toksin, tapi yang kita deteksi RNA-nya agak maju sedikit transkriptomik. Atau kalau mau yang tersedia adalah unit kultur ya dengan lab mikrobiologi, kita bawa itu ke lab, kita isolasi Pak Zen dalam dari poh-pohannya. Jadi ada beberapa medium kalau kita curiga Salmonella ini kita bisa tumbuhkan di lab, benar nggak ada salmonella. Tadi benar Pak Zen, ada yang patogen, ada yang enggak. Nah, kita tes lagi. Biasanya kalau kami tuh pakai agar darah, Pak. Jadi kalau misalnya bakteri kami tuh patogen, dia melisis darah. Jadi darahnya itu yang kita taruh di semacam agar gitu. Nanti kalau bakterinya kita tumbuhkan, tadinya merah gitu, sekarang jadi agak hitam karena bakterinya lisis. Nah, itu patogen. Jadi betul ini tahap awal sebagai seperti warning gitu ya, Pak Zen. Karena kadang-kadang orang katakan bahwa the more organic better gitu ya Pak. Semakin organik itu semakin bagus, semakin kita raw, makan yang raw itu semakin juga katanya efek kesehatannya bagus. Tapi kadang-kadang ya teknik budidaya yang tidak betul itu malah menyebabkan kerumunan bakteri sebetulnya yang kita nggak mau malah jadi ada ya biasanya misalnya praktek-praktek yang menggunakan pupuk kandang tapi pupuk kandangnya nggak matang Pak Zen. Jadi nggak sampai matang udah cuma ya kotoran ayam, kotoran kambing langsung aja dipakai. Tapi tidak dibuat sebagai pupuk kandang matang. Itu biasanya sangat beresiko. Mungkin itu dari saya Pak Zen. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu Rika. Karena banyak masih ada pertanyaan, tapi karena waktunya habis, silakan Bapak Ibu kalau ada yang masih mau Siap, ditulis saja di chat lewat. ya, Ya, ditulis di chat. Tapi ini ada satu sebenarnya, cuman ya. pertanyaannya mungkin jadi kan bagaimana cara mengekstraksi sebuah gambar daun yang bisa apa itu menghasilkan banyak patogen. Oh, mungkin ini kalau ini ranahnya informatika ya, jadi image Oh processing. iya, 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 iya. Biasanya dengan lihat teksturnya atau warnanya atau gitu Pak. Jadi kalau yang dibicarakan oleh Bu Rika ini adalah berbasis genomics atau apa? Jadi informasi genom dari atau mungkin RNA atau genom dari apa namanya dalam hal ini mungkin kalau daun pohon tadi adalah Mm, genomik ya sampelnya. Metagenomik betul Pak Wisnu. Mungkin gitu Bu Rika, terima kasih Terima kasih atas Pak Wisnu, Bapak Ibu. presentasinya yang sangat luar biasa. Mohon maaf nih nanti apa sertifikatnya menyusul ya. Siap. Terima kasih Pak Wisnu, terima kasih Bapak Ibu. Ya, kawan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Saya ucapkan lagi terima kasih pada Bu Rika ya. Baik.
Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya, kalau tadi pengenalan bioinformatika, sekarang kita akan mendapatkan informasi atau penjelasan atau insight dari Bu Afia Hayati. Ya, beliau ini kalau tidak salah ketua program studi master program master Artificial Intelligence UGM. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Rika tentang apa itu sebenarnya domain di dalam bioinformatika itu, yang banyak berbicara tentang biologi molekuler dan lain sebagainya itu, kemudian sekarang Bu Afia Yati akan memberikan insight tentang apa sih sebenarnya kecerdasan artifisial itu dan bagaimana dia diterapkan di dalam domain biologi, dalam hal ini biologi molekuler seperti itu. Terima kasih Bu Afia yang sudah bergabung. Waktunya antara 30 sampai 40 menit, Bu Afia, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Wisnu dan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin konfirmasi suara saya jelas ya Pak Wisnu ya? Jelas Bu, ya jelas. Oke, siap. Baik. Ya, baik. Untuk sesi kali ini saya akan mencoba menyampaikan terkait mengantar kecerdasan artifisial. Mungkin istilah ini atau AI sebenarnya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua sudah sering mendengar dan mungkin juga sudah paham. Jadi mungkin ini lebih ke review dan flashback begitu ya. Jadi sekilas saya berangkat dari ilmu komputer begitu ya. Jadi memang bukan orang biologi awalnya. Jadi memang dari CS ilmu komputer yang domainnya itu ada di biomedis gitu ya, biologi dan medical gitu ya. Jadi memang banyak bekerja menerapkan salah satunya adalah AI untuk domain-domain biologi dan medis. Baik, oke. Nah ini beberapa highlight atau topik yang akan disampaikan, yaitu dimulai dari pengantar, kemudian perkembangan AI, machine learning hingga generatif AI begitu ya. Kemudian ada sedikit sharing dari penelitian kami terkait dengan AI di domain bioinformatika. Ya, untuk AI sendiri mungkin sudah banyak, kalau misalnya kita googling aja artificial intelligence gitu ya, itu sudah muncul AI overview-nya, kemudian misalnya Bapak Ibu atau rekan-rekan semua juga sudah sering menggunakan ChatGPT atau Gemini gitu ya, atau generative AI tools lain yang saat ini marak digunakan gitu ya, yang mungkin bisa dikatakan bisa membantu kita atau mungkin malah berkebalikan gitu ya. Jadi memang kita sudah hidup dengan AI tidak bisa lepas dari AI sendiri gitu ya. Nah, jadi yang pertama ini mungkin perlu kita pahami gitu ya, apakah memang AI ini sedang happening itu memang karena kita FOMO gitu ya. Maksudnya FOMO itu bahasa anak gaul sekarang, ikut-ikutan lagi ngetren gitu ya. Atau memang ya memang itu sudah tidak bisa lepas dari kehidupan kita gitu ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari taksnya gitu, taks di taks yang mungkin yang erat dengan kehidupan sehari-hari itu dimulai dari image processing gitu ya. Kemudian ada speech processing ya, text processing gitu ya. Itu tools-tools yang mungkin terinstal di device kita, gadget kita ataupun komputer kita ataupun laptop kita gitu ya. Jadi semua ternyata sudah menggunakan AI gitu. Nah, kalau dilihat dari historinya memang AI ini maraknya atau disruptifnya baru sekitar terutama di Indonesia mungkin 10 sampai 15 tahunan terakhir gitu ya. Tetapi sebenarnya historinya itu sudah dari zaman dahulu kala gitu ya. Jadi dari tahun histori di tahun 40-an gitu, itu sudah ada Mikhailovich ya dan ada Turing ya. Ini tentang gagasan yang bahwa komputer itu nggak cuma buat ngitung gitu ya, intinya kan itu. Jadi di awal-awal itu sudah ada ide bahwa komputer beyond computing gitu. Jadi komputer nggak cuma buat ngitung. Di tahun 50 hingga 70 itu kita mungkin dari bukunya Emma itu dituliskan mulai ada conference ya atau Dartmouth meeting ya, kemudian ada early AI programming ya terkait dengan game gitu ya, kemudian ada logical reasoning ya, logical reasoning. Kemudian di tahun 70 hingga 90 itu knowledge based approach ya, pendekatan knowledge based yang ngetren itu adalah sistem pakar ya. Mungkin ada yang pernah mendengar sistem pakar Maysin ya, baik itu yang di medis atau mungkin ada juga sistem pakar yang digunakan di pertanian gitu ya.
Nah, ini tahun 70 sampai 90. Kemudian di tahun 90 hingga 2012 ini karena sudah mulai dari knowledge base, kemudian agak beralih ke pendekatan statistik gitu ya. Jadi ini mulai banyak istilah data warehouse, data mining gitu ya. Kemudian banyak metode statistik yang juga dicoba probabilistik ya. Nah, di situ untuk uncertainty, nah itu sudah marah. Nah, mulai tahun 2012-an itu karena hardware juga sudah mendukung, di mana ada parallel computing dengan GPU, kemudian data juga relatif mudah diakuisisi begitu ya. Nah, meledaklah di situ. Jadi memang itu adalah it's the time gitu ya. Sehingga AI itu tidak hanya di level research gitu, tapi bisa digunakan atau diterapkan di banyak lini kehidupan dan tentunya di industri. Sehingga saat ini AI bisa dibilang ada di mana-mana. Nah, ini sebenarnya juga kaitannya dengan revolusi industri ya, dimulai dari revolusi industri 1.0 hingga 4.0. Di mana memang hardware komputer itu sudah support, kemudian big data ada gitu ya. Dan sekarang kita menghadapi juga yang disebut dengan Society 5.0, di mana Society 5.0 ini bagaimana kita hidup berdampingan ya dengan sistem-sistem yang berbasis AI gitu ya. Nah, kalau dari definisinya memang ya ini kalau mengambil dari textbook ya, karena memang definisinya termasuk nanti istilah translasi ya dalam bahasa Indonesia itu juga pasti penuh dengan banyak diskusi gitu ya. Ya ini kalau merujuk dari buku AIMA ya, Artificial Intelligence in Modern Approach dari Russell dan Norvig begitu. Nah, ini memang AI ini any system ya, semua sistem yang dia itu thinking humanly and rationally and act humanly and rationally. Jadi memang ada keyword yang mengikuti human dan rasional gitu ya. Jadi berpikir seperti manusia tapi juga yang rasional, karena kadang manusia itu sendiri juga kadang kurang rasional ya, atau mungkin bahkan tidak rasional. Jadi AI di sini adalah meniru yang berpikir sebagai human dan rationally ya, secara rasional. Nah, kalau perkembangan AI-nya gitu ya. Nah, ini saya screenshot di 2020-an, bukan saya tapi dan tim 2020-an 2021 gitu ya, yang terkait dengan bagaimana strategi atau policy ya, strategi nasional terkait kecerdasan artifisial di berbagai negara gitu ya. Di Indonesia alhamdulillah kita sudah ada Stranas AI gitu ya, atau strategi nasional AI di tahun 2020. Dan tahun ini 2025 itu sedang diupdate gitu ya, dalam proses update Stranas AI tahun 2025 begitu ya, oleh tim gitu. Nah, karena memang setiap negara itu memiliki strategi masing-masing gitu ya, karena memang potensinya berbeda-beda ya. Jadi kalau misalnya yang di Indonesia, ya ini salah satu contoh juga misalnya yang di Cina. Kalau di Cina dia salah satu visinya tahun 2035 ya, atau tahun 2030-an dia ingin menjadi top leader ya untuk AI. Nah, salah satunya buku textbook gitu ya, untuk high school ya, untuk first AI textbook ya. Tapi kita tahu di Cina orangnya emang suka belajar ya. Jadi memang di sana sudah jauh-jauh hari gitu ya untuk menyongsong visinya. Nah, ini untuk strategi nasional yang tahun 2020 yang punya Indonesia. Jadi memang strategi nasionalnya setiap negara itu bisa berbeda-beda. Nah, untuk yang Indonesia itu memang yang pertama untuk visi Indonesia 2045 ya, Indonesia Emas ya. Kemudian ada 5 bidang prioritas AI. Yang pertama adalah layanan kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan dan riset, ketahanan pangan, dan mobilitas serta kereta cerdas. Jadi ini 5 bidang prioritas untuk penerapan AI-nya. Kemudian ada 4 area fokus. Yang fokus yang pertama adalah riset dan inovasi industri, kemudian infrastruktur dan data, pengembangan talenta, serta etika dan kebijakan. Nah, jadi mungkin dalam
dari 2020 hingga 2025 mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan ada cukup banyak seperti program DTS Digital Talent Scholarship untuk bidang AI ya, data science dan AI itu sebenarnya adalah salah satu untuk menerapkan strategi nasional AI ini ya untuk bidang fokus pengembangan talenta. Kemudian mungkin ada beberapa university yang mendapatkan hibah atau grant terkait pengadaan infrastruktur, misalnya HPC gitu ya, High Performance Computing, dan juga dengan GPU yang spesifikasi yang sangat tinggi gitu ya. Nah itu sebenarnya adalah terkait dengan infrastruktur ya dan data. Nah kemudian riset dan inovasi dan industri serta ada etika dan kebijakan, ini untuk area fokusnya. Nah ini memang tidak lepas ya, memang dari perkembangan AI-nya itu memang menjadi boom ya, terutama setelah revolusi industri 4.0. Kemudian mungkin kalau ada yang kita mungkin sekilas begitu ya, kenapa tadi dari historinya AI itu udah dari tahun 40-an gitu ya. Kemudian it's the time-nya itu baru ya kurang lebih kita bisa bilang recently gitu atau sekarang gitu ya. Karena memang support-nya itu baru ready sekarang gitu ya. Support-nya apa saja? Yang pertama adalah computing hardware gitu ya. Jadi hardware itu waktu saya kuliah itu komputer jangkrik waktu kuliah S1 itu ya, masih bunyi krik-krik gitu. Nah, kalau sekarang semua sudah cloud computing, maksudnya service itu sudah. Nah, ini memudahkan gitu ya. Kemudian dulu itu CPU saja untuk computing, tapi sekarang kita bisa paralel dengan GPU ya, Graphical Processing Unit, dan TPU ya, Tensor Processing Unit, sehingga untuk algoritma-algoritma yang cukup kompleks dan membutuhkan computational resources yang tinggi itu bisa di-tackle gitu ya. Jadi ada support dari computing hardware yang memang sudah ready. Salah satunya adalah parallel computing dengan beberapa processing unit yang lain selain CPU. Kemudian cloud computing ya terkait dengan penyimpanan data, kita sudah tidak khawatir hard disk kita rusak ya, karena ya zaman sekarang kalau ada yang menyampaikan datanya hilang di hard disk, nah itu sesuatu yang sebetulnya nggak mungkin gitu ya, atau cerobohan, benar-benar cerobohan gitu ya, karena sudah ada cloud computing. Kemudian dari sisi algoritma itu kita perkembangan algoritma yang cukup cepat, salah satunya adalah deep learning gitu ya, sehingga memang seolah-olah sesuatu yang dulu belum mungkin sekarang sudah mungkin dilakukan ya, face recognition dan hingga ke otomatisasi. Kemudian ketersediaan data yang relatif untuk mudah didapatkan, misalnya dari IoT device, sosial media, kemudian data terpusat, data center dan lain-lainnya. Jadi memang support sistemnya support untuk saat ini sehingga memang ya AI-nya it's the time begitu ya. Nah, kemudian yang perlu kita yakini bahwa AI-nya ini tidak mungkin bukan menggantikan pekerjaan ya, pekerjaan dari human, tetapi tujuannya ini adalah membantu ya, jadi membantu human ya. Jadi jangan sampai kita dikendalikan oleh AI-nya gitu ya, tetapi AI-nya itu adalah salah satu metode yang membantu kegiatan-kegiatan human ya. Jadi untuk membantu kegiatan human yang sifatnya membosankan atau mungkin sifatnya itu bisa diefisiensikan. Nah, itu bisa digantikan dengan AI begitu. Kemudian kalau dari jenis task-nya begitu, jadi AI ini bisa ada 2 tipe. Tipe yang pertama adalah ANI ya, Artificial Narrow Intelligence, dan tipe yang kedua itu adalah AGI, Artificial General Intelligence. Untuk Artificial Narrow Intelligence ini lebih ke task-nya itu spesifik gitu ya. Jadi misalnya untuk ya secara general misalnya chatbot ya, chatbot-nya pun spesifik gitu ya, chatbot pemesanan tiket pesawat. Atau mungkin untuk classify jenis penyakit kulit, tadi ada klasifikasi untuk classify untuk daun, untuk apakah patogenik atau tidak. Nah itu ANI gitu ya, jadi Artificial Narrow Intelligence. Sedangkan kalau AGI yang general itu yang dia bisa lebih dari satu task gitu ya, jadi memang menangani semua task yang ya lebih dari satu task yang bisa di-handle begitu. Nah itu untuk yang AGI. Ya, jadi kalau yang AGI itu udah kayak robot Doraemon lah istilahnya gitu ya, ya ilustrasi saja ya. Nah kemudian untuk domain persoalan ya, berdasarkan domain persoalan
Jadi AI ini, bisa dari sisi, contohnya untuk teks itu bisa natural language processing, kalau speech ya, suara itu speech processing, image processing, computer vision gitu ya. Nah ini ada, jadi ada speech, vision ya, kemudian NLP ya, natural language processing, kemudian expert system, planning and optimization, robotik ya, dan yang di dalamnya sendiri itu ada, machine learning. Kemudian kalau, jenis teknologi AI gitu ya, kalau, berdasarkan prinsip kerja itu ada yang, disebut dengan problem solving agent, ada knowledge based agent. Untuk problem solving agent tuh diterapkan atau, digunakan untuk suatu problem yang belum bisa didefinisikan solution state space-nya. Apa sih solution state space? Nah, solution state space itu adalah, kemungkinan, solusi yang ada gitu ya. Jadi bisa kita gambarkan lah gitu ya, atau kita kita definisikan. Nah, itu solution state space. Kalau misalnya belum bisa didefinisikan solution state space-nya, maka, kita harus menggunakan knowledge based agent. Nah, knowledge based agent itu nanti erat kaitannya dengan bagaimana cara mendapatkan knowledge-nya. Nah, salah satu, cara untuk mendapatkan knowledge-nya itu adalah dengan proses learning. Nah, maka muncullah istilah machine learning gitu ya. Jadi, di situ machine learning adalah satu metode untuk, melakukan akuisisi knowledge sebenarnya dari, experience atau data. Nah, bisa juga di-hybrid dengan, knowledge yang ada dari, expert ya. Nah, kalau misalnya untuk yang, problem solving agent, kalau sudah bisa diterapkan solution state space-nya, algoritma yang digunakan itu adalah searching algorithm ya. Jadi, eee, ya ini, untuk searching algorithm mulai, ada banyak sekali algoritmanya ini hanya kita sebutkan aja ya mulai dari, uninformed searching, informed searching, local searching, seperti algoritma genetika atau optimasi yang lain gitu ya. Namun kalau sudah bisa kita definisikan, jadi kayak seperti mencari rute gitu ya, rute dari, kota A ke kota, misalnya dari Bogor ke Jogja. Nah itu kita tahu tuh, sudah diketahui map-nya, sudah diketahui jalur-jalurnya gitu ya. Nah itu kita menggunakan searching algorithm. Nah itu problem solving agent. Nah, tapi kalau yang kita belum tahu solution state space-nya, maka menggunakan knowledge based agent. Nah, knowledge based agent itu keyword-nya adalah bagaimana kita mendapatkan knowledge tadi. Nah, mendapatkan knowledge tadi bisa, bertanya kepada expert gitu ya, mau wawancara gitu, nanti jadinya expert system begitu ya. Ada yang, menggunakan case representasi knowledge yang lain, misalnya adalah, frame kasus gitu ya. Ada juga yang mungkin yang saat ini yang, banyak digunakan ya pada saat kita memiliki data yang cukup besar, nah kita belajar dari datanya, maka, menggunakan machine learning. Jadi di sini ada learning model, nanti yang digunakan, sebagai proses pengambilan knowledge, nah nanti ini yang akan diberikan atau digunakan dalam proses inferensi untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan user. Oke, nah ini untuk machine learning, dari machine learning hingga generative AI gitu ya. Nah, jadi tadi, kita sudah secara, overview terkait AI begitu, kemudian machine learning adalah salah satu metode atau cabang ya di dalam AI. Sebenarnya tadi masih banyak cabang yang lain ya, seperti expert system, kemudian optimization, kemudian robotik itu juga dari AI gitu ya. Nah, kemudian ternyata salah satu, metode di machine learning itu ada deep learning gitu ya. Nah, yang pertama untuk machine learning sendiri. Jadi kalau untuk machine learning itu sebenarnya ada 3 tipe metode machine learning yang digunakan di AI gitu ya. Ini sebenarnya terinspirasi dari bagaimana proses, manusia itu belajar gitu. Jadi, manusia, belajar, dari yang pertama adalah dari, dengan cara dia bisa dari data-data yang cukup banyak dari buku, dari internet gitu ya. Ada yang di-supervise gitu ya, itu yang disebut dengan supervised learning. Kemudian ada yang unsupervised gitu ya, jadi secara natural dia belajar sendiri, nah itu yang unsupervised learning gitu ya. Dan juga ada yang reinforcement learning gitu ya. Jadi ada 3 tipe, pembelajaran.
Nah, yang pertama untuk supervised learning, itu adalah contohnya adalah pada saat kita menggunakan data gitu ya, data kita untuk pembelajaran. Nah, datanya itu adalah data yang dilengkapi dengan target ya. Targetnya bisa berupa label ataupun numerik gitu ya. Jadi, nanti task-nya salah satunya adalah, ada klasifikasi, regresi gitu ya, deteksi objek dan yang lain. Nah, ini misalnya contohnya ini dari, gambar kucing. Nah, ini kita bisa, eee, dengan model supervised learning nanti bisa ini ternyata gambar apa nih? Oh, gambar kucing gitu ya. Jadi, tujuannya adalah kita membuat fungsi gitu ya, yang memetakan dari X ya, data ke label ya, X ke Y. Nah, tadi contoh yang pada saat melakukan klasifikasi citra daun yang patogen itu adalah salah satunya mungkin, eee, kalau sudah ada labelnya itu berarti dia masuk ke supervised learning. Kemudian task yang lain itu ada untuk supervisor itu bisa bentuknya klasifikasi. Klasifikasi itu adalah kalau targetnya label ya, misalnya di sini nih ada banteng gitu ya, udah diketahui ini banteng ini beruang gitu ya. Kalau regresi dia targetnya itu berupa numerik gitu ya. Jadi regresi ya. Jadi ini juga supervised learning ya. Nah, kemudian berikutnya adalah unsupervised. Nah, kalau unsupervised ini, data itu belum ada labelnya gitu. Tidak ada labelnya sehingga data itu secara natural, contohnya kalau untuk clustering secara natural akan mengelompok begitu ya. Jadi ya kita seperti kita human itu biasanya secara natural akan dekat dengan orang-orang yang kita merasa nyaman ya, sama dengan data gitu ya. Jadi data itu, secara natural dia akan berkelompok yang mirip-mirip gitu ya. Jadi sebenarnya itu untuk unsupervised, tidak ada label di datanya, tapi dia berkelompok gitu ya. Berkelompok secara natural, yang merasa memang datanya mirip dalam satu kelompok itu. Jadi di sini ada datanya adalah hanya data dan tidak ada labelnya, kemudian memang dengan ini tidak ada label itu sehingga, proses belajarnya itu bisa secara kita ambil positifnya dia bisa ke mana-mana, maksudnya kita bisa belajar underlying hidden structure dari data tersebut ya. Contoh task-nya itu bisa clustering, kemudian dimensionality reduction ya, feature learning, density estimation ya, dan lain-lain. Ya, ini jadi contohnya yang supervised dan unsupervised. Jadi ini untuk klasifikasi, ini sudah diketahui, ini kelasnya ada 2, yang, abu-abu dan yang warna merah, gitu ya. Sedangkan kalau clustering untuk yang unsupervised kita nggak tahu kelasnya, cuman kita buat 2 klaster saja, gitu ya. Jadi klaster 1 dan klaster 2, baru dari masing-masing klaster dilakukan interpretasi, gitu. Oh, ini klaster 1 klaster apa sih? Gitu. Kemudian klaster 2 ini klaster apa sih gitu ya. Jadi tidak perlu label ya. Kemudian yang ketiga adalah reinforcement learning. Nah, reinforcement learning ini adalah, suatu, apa namanya, tipe learning yang dia itu, keyword-nya adalah memberikan action ya, output-nya itu adalah berupa action ya. Jadi, di sini agent itu adalah, apa namanya, eee modelnya atau sistemnya. Nah, dia akan menerima input dari environment, ya, itu berupa state, nah, mengeluarkan output berupa action. Nah, kalau output-nya benar, maka akan mendapatkan reward. Ya, ini secara ininya ya, tipenya. Nah, jadi biasanya digunakan untuk games gitu ya. Nah, jadi games itu dia pakai, menggunakan reinforcement learning ya. Dan ternyata reinforcement learning juga sudah banyak digunakan di, bioinformatics juga ya kalau kita lihat dari beberapa paper ya. Jadi keyword-nya adalah tadi output-nya adalah berupa action. Ya, kemudian ada machine learning dan deep learning tadi ya. Nah, machine learning tadi dengan tipe-tipenya. Kemudian ada deep learning. Nah, bedanya apa? Kalau machine learning konvensional, proses ekstraksi fiturnya itu dilakukan secara handcraft ya, atau secara manual. Kita dapat informasi gitu ya. Nah, itu ada metode sendiri untuk ekstraksi fitur. Sedangkan kalau deep learning, kita menambah layer ya, pada, neural network gitu ya, untuk melakukan ekstraksi fitur. Sehingga arsitekturnya itu menjadi deep gitu ya, menjadi lebih dalam, karena ada tambahan layer ekstraksi fitur.
Ya, ini sebenarnya adalah pro dan cons ya. Kalau bisa dibilang mana yang terbaik tidak ada gitu. Tergantung dari kasus kita, mana yang paling cocok dengan kasus yang kita miliki. Nah, karena deep learning itu dia menambah layer untuk proses ekstraksi fitur, sehingga requirement-nya apa? Sehingga kita membutuhkan data yang lebih banyak gitu. Jadi kalau misalnya data kita cukup banyak atau sangat banyak, kita suitable bisa menggunakan metode deep learning. Namun kalau misalnya data kita relatif sedikit dan kita memiliki informasi terkait handcraft feature atau prior information terkait fitur-fitur apa gitu ya, misalnya tekstur kalau untuk citra ya, atau image gitu. Nah, kita bisa menggunakan ekstraksi fitur yang dilakukan secara handcraft, kemudian melakukan menggunakan machine learning konvensional. Ya, jadi memang di AI itu tidak ada yang the best method for all, tetapi mana yang paling suitable ya untuk kasus kita. Nah, kemudian untuk dari AI hingga generatif AI, ternyata tadi sudah ada AI yang di atas untuk ininya yang secara general. Kemudian salah satu metode dari AI itu adalah machine learning. Nah, kemudian deep learning ini adalah salah satu metode yang ada di machine learning gitu ya. Jadi salah satu metodenya. Nah, generatif AI itu adalah salah satu arsitektur gitu ya, nanti yang arsitektur yang ada dari deep learning ini gitu ya. Jadi memang ini subset ternyata gitu ya. Oke. Nah, ini tantangan dan dalam perkembangan AI gitu ya. Ternyata tantangannya banyak sekali, terutama ini yang di Indonesia ya. Yang pertama adalah terkait regulasi, etika dan regulasi. Jadi memang ethics for AI ini menjadi salah satu topik yang apa namanya sangat ini sekali gitu ya, penting sekali gitu ya. Nah, gimana penggunaan AI-nya gitu ya. Apalagi kalau di dunia akademik kita sendiri tahu di generatif AI gitu ya, itu apakah etikanya bagaimana gitu ya, apakah dia bisa menggantikan pembelajaran dan sebagainya. Kemudian privacy terkait dengan data privasi data gitu ya. Kemudian ada model-model AI itu ada sebagian besar sifatnya adalah black box ya, sehingga butuh explainable gitu. Nah, ini kemudian ketersediaan data, kadang datanya cukup banyak, tapi apakah representatif atau tidak, dan kurangnya talenta ya. Jadi memang talent-talent itu masih perlu digenjot gitu ya. Kita pernah mendengar bahwa beberapa AI engineer yang ada di perusahaan-perusahaan unicorn itu malah bukan orang Indonesia, tetapi mungkin orang India gitu ya, atau dari negara lain gitu ya. Ini contohnya. Oke. Kemudian sedikit lagi yaitu terkait dengan AI untuk bioinformatics. Jadi yang seperti kita ketahui bahwa bioinformatics itu benar-benar multidisiplin gitu ya. Jadi kita di bioinformatics itu tidak bisa bekerja sendiri ya. Tapi itulah kehidupan gitu ya. Maksudnya kalau kita ingin berjalan cepat, jalan sendiri. Tapi kalau kita ingin berjalan jauh, kita katanya harus berjalan bersama-sama atau berkolaborasi. Cuman this is the time gitu ya, ini waktu kita untuk berjalan jauh dan cepat gitu ya. Nah, ini kan tantangan buat kita gitu ya. Jadi memang bioinformatics itu adalah collaboration, kita tidak bisa hidup sendiri dari sisi topik gitu ya. Ini macam-macam, ada computer science termasuk di dalamnya ada AI, kemudian kimia, biokim, biology, hingga ke engineering ya. Itu yang harus kita mindset yang harus kita pegang. Nah, untuk bioinformatics sendiri, leveling data biologi itu mulai dari yang frontier, dari yang DNA sequence gitu ya. Tadi Bu Rika mungkin sudah sharing terkait yang juga genomik ya, tadi sedikit mendengarkan begitu ya. Nah, hingga nanti ada sequence asam amino, jadi DNA sequence itu mengkodekan sequence asam amino itu nanti melipat gitu ya, membentuk protein, di mana protein karena dia memiliki tadi strukturnya primernya itu melipat sehingga memiliki struktur 2 dimensi, struktur 3 dimensi. Ternyata struktur 3 dimensi inilah yang menentukan fungsi protein. Dan kemudian fungsi protein inilah yang nanti menentukan aktivitas sel ya. Kemudian nanti ada di sistem biologi dan banyak berikutnya ya untuk analisis hilirnya. Nah, di setiap tahapan begitu ya, di setiap tahapan
Katakan saja misalnya dari sequence DNA ke sequence asam ini mengkodekan. Cuma untuk data sequence DNA sendiri, data yang didapatkan itu tidak langsung berupa genom ya. Nah, itu butuh algoritma gitu. Butuh komputer di situ, butuh AI di situ. Nah, nanti yang akan dipelajari di setiap sesinya gitu ya. Nah, ini mungkin sedikit share dari penelitian kami. Yang pertama adalah terkait dengan genome assembly. Ini adalah penelitian kami berkolaborasi dengan former supervisor saya saat PhD ya ini. Ya itu untuk genome assembly. Jadi untuk genome assembly, ya ini datanya adalah data yang di sequence DNA, cuman memang sequence DNA yang didapatkan itu kan diambil dari NGS ya saat ini ya, atau next generation sequencing. Nah, yang kita dapatkan itu adalah berupa short read ya, atau potongan-potongan data. Jadi tidak langsung dapat genomnya gitu ya. Nah, kemudian perkembangan NGS ya, walaupun ini hanya di-capture sampai 2014 kan waktu S3 gitu ya. Nah, cuman masih relevan di Indonesia gitu ya. Sekarang banyak yang menggunakan Oxford Nanopore juga gitu ya. Nah, dan ini adalah contoh datanya gitu ya, jadi data reads-nya atau potongan-potongannya. Nah, bagaimana caranya? Karena kalau kita melakukan analisis terhadap potongan-potongan ini langsung dilakukan sequence ke asam aminonya, dan itu kan nggak mungkin. Jadi langkah pertamanya yang dilakukan itu adalah melakukan assembly. Nah, assembly itu merangkai tadi potongan-potongan data tadi untuk menjadi kandidat genom. Nah, ini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan reference assisted assembly. Ini adalah kita melakukan task mapping ya, reads ke reference genome. Jadi ini kalau kita mengetahui reference genomnya ya, misalnya kemarin adalah suatu penyakit yang memang misalnya sampelnya diambil dari cancer gitu, dari sampel misalnya dari hasil biopsi kita cek, kita NGS kan gitu ya. Kita tahu itu sudah jelas dari human, maka reference genomnya adalah human ya atau manusia. Sedangkan kalau yang pendekatan kedua itu adalah de novo assembly, yaitu pada saat memang kita tidak mengetahui atau tidak memiliki reference genome ya. Jadi biasanya digunakan di metagenomic gitu ya. Metagenomic itu banyak di dalamnya creature-nya dan kita nggak tahu itu apa saja gitu ya. Nah, jadi pada saat di sini kita punya set of reads, kemudian ada reference genome dan ada proses mapping. Nah, proses mapping inilah yang dilakukan yang membutuhkan komputer di sini, nggak mungkin dilakukan secara manual gitu ya. Sehingga orang-orang CS, orang-orang komputer dan orang-orang AI karena proses mappingnya juga bisa menggunakan bantuan AI gitu ya. Nah, ini yang digunakan untuk mendevelop ya gimana proses mappingnya. Sedangkan kalau untuk de novo assembly ini kita tidak punya reference genome sehingga kita rangkai. Nah, gimana merangkainya? Salah satunya adalah kita merepresentasikan data reads-nya itu dengan bentuk graf ya. Nah, bentuk graf berarti kan kalau di AI tadi itu sebenarnya adalah problem solving agents ya. Jadi kita bisa memiliki solution state space-nya. Nah, inilah salah satu dari grafnya ya. Nah, ini kalau kita lihat beberapa review paper mengenai machine learning untuk genome assembly, sudah banyak software-software ya, misalnya untuk binding itu untuk clustering ya, clustering. Jadi misalnya untuk clustering gitu ya, jadi ini kita dapat reads, kemudian kita correction, nah kemudian di-binding. Nah, binding-nya itu nanti yang menjadi kandidat genom-genomnya gitu ya. Kemudian proses assembly evaluation ya, kemudian proses assembly-nya dan scaffold-nya sendiri. Nah, ini paper kami ya tahun 2015 sudah cukup lama, ini terkait dengan metagenomic assembler menggunakan machine learning. Jadi tadi kita dapat sequence reads gitu ya dari NGS. Kemudian kita lakukan de novo assembly. Nah, proses de novo assembly karena ini metagenomic sehingga reads-nya itu kan campur ya antara macam-macam creature. Nah, ini diperlukan gimana sih cara mengclassify reads gitu ya. Reads, nah reads-nya itu direpresentasikan karena sudah direpresentasikan dalam bentuk graf sehingga punya node di sini. Mana sih
node yang kita sebut chimeric gitu ya, yang chimeric ini adalah yang dia mix ya, tadi node yang merepresentasikan yang mix antara dua spesies, apa namanya, sehingga kita classify gitu, kita apa namanya, dekomposisi gitu ya, dia masuk ke spesies mana saja. Nah, ini butuh task klasifikasi gitu ya. Nah, AI dipakai di sini gitu ya. Nah, ini paper kami dulu waktu saya S3 saya develop MetaVivid SL, itu SL itu adalah supervised learning. Kita menggunakan support vector machine untuk mengklasifikasi chimeric node-nya. Kemudian tahun 2021, former supervisor saya saat PhD itu dengan junior saya, di saat di lab itu mengimprove supervised learning model yang digunakan untuk classify itu dengan deep learning, gitu ya. Jadi AI-nya dipakai di situ, ya. Kemudian untuk research yang kedua, ini kita ada protein structure prediction, ini kolaborasi dengan kita satu university. Nah, ini kalau protein itu kan apa namanya, sebenarnya berasal dari mana gitu ya, maksudnya secara karena saya dari orang komputer dan AI, jadi mikirnya tuh data gitu ya. Datanya itu dia DNA mengkodekan asam amino gitu ya, jadi dia bentuknya adalah struktur primer atau seperti baris gitu ya. Kemudian nanti dia melipat membentuk 3 dimensi gitu ya. Nah, ini contoh 3 dimensinya ya. Nah, melipat ke conformation ya, dan lipatannya disebut protein, dan ternyata conformation yang ada polanya. Conformation itu dia punya pola-pola tertentu, bisa kita identifikasi, dan dia punya akhirnya bisa menentukan fungsi proteinnya. Nah, ini untuk struktur protein dimulai dari struktur primer ya tadi ya, asam amino. Kemudian dia melipat, nah melipat itu punya struktur 3 dimensi. Nah, si protein ini bisa dilihat dari atas, bawah, atau kiri kanan yang seolah 2 dimensi, jadi memiliki struktur sekunder, dan juga memiliki struktur quaternary ya. Nah, ini untuk protein, struktur proteinnya ini untuk asam amino itu kita punya 20 jenis asam amino ya. Yang kalau secara sekarang yang well established itu ada 8 kelas struktur sekundernya. Nah, jadi sebenarnya kalau dilihat dari sisi AI, ini nih seperti translator gitu loh. Ya, jadi dari struktur primer menjadi struktur sekunder gitu. Jadi kayak kalau kita sering pakai Google Translate, nah ini sebenarnya adalah struktur translate ya, protein struktur translate. Jadi primer ke sekunder. Nah, ini yang menjadi challenge gitu ya. Dan kalau dari sisi mungkin dari sisi biologinya, bahwa data struktur primer itu sudah sangat cukup banyak gitu ya di PDB. Cuman struktur proteinnya gitu ya, yang asam amino itu udah banyak, yang struktur protein itu masih sangat sedikit yang berwarna biru tua. Jadi memang ini jadi challenge, makanya memang butuh AI di sini gitu ya. Nah, ini kalau dari pendekatan AI-nya ada beberapa pendekatan. Yang pertama adalah ini kita ada task yang disebut dengan PSSP, Protein Secondary Structure Prediction ya. Jadi kita mentranslate atau memprediksi dari primer ke sekunder ya, dari struktur primer ke struktur sekunder. Kalau dari AI approach-nya kita menggunakan yang disebut dengan pendekatan sequence labeling, atau yang kedua adalah sequence prediction gitu ya. Nah, ini beberapa paper kami gitu ya, yang terkait dengan prediksi struktur sekunder protein. Ada yang seperti ini adalah untuk sequence labeling, jadi kita menggunakan deep learning karena datanya juga cukup banyak gitu ya. Kemudian kalau yang di sini kita menggunakan sequence prediction ya. Jadi nah, kemudian mungkin yang tahun lalu yang juga agak karena saya ada di Fakultas MIPA di UGM ya, ilmu komputer ada di Fakultas MIPA di UGM, agak kaget juga gitu ya, bahwa yang mendapatkan Nobel Kimia itu adalah ternyata orang-orang komputasi gitu ya, maksudnya orang-orang AI di sini, yaitu yang mendevelop AlphaFold gitu ya. Jadi ini mendapatkan Nobel Kimia tahun 2024 untuk software AlphaFold-nya ya. Jadi ini for computational protein design
ada Becker et al. Gitu ya, yang mereka propose. Jadi yang mereka propose itu adalah AlphaFold. AlphaFold itu adalah untuk memprediksi struktur protein gitu ya dari primer hingga tersier gitu ya. Cuman memang idenya sangat menarik sekali, maksudnya memang ya deserve gitu ya untuk mendapatkan Nobel. Jadi kalau yang by default-nya itu adalah dari struktur primer ke sekunder dulu, baru sekunder ke tersier. Nah, kalau mereka bisa mereka idenya adalah mendevelop karena PSSP ya, prediksi struktur protein itu performanya tuh masih jelek gitu ya. Maksudnya masih belum steady state. Jadi 70-an% dan itu susah sekali ya arsitektur deep learning-nya itu juga aduh ribet, many things to do lah. Nah, si AlphaFold ini, si Becker et al. Dia punya ide, ngapain kita ribet-ribet struktur sekunder, dia membypass saja. Jadi inputnya adalah struktur primer dan memungkinkan outputnya langsung tersier ya. Sehingga memang AlphaFold ini mendapatkan Nobel gitu ya tahun 2024 memang karena deserve. AlphaFold-nya sendiri disupport oleh Google DeepMind sehingga ya well maintained itu jelas, kemudian ya easy to use ya karena memang kalau software digunakan easy to use dan dia cukup akurat gitu ya. Dan kalau dibilang ya kayak mendapatkan Nobel itu kan yang nanti akan disruptif gitu ya. Nah ini saya menurut ini adalah salah satunya AlphaFold ini akan banyak membantu ya. Nah, namun memang semua itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Salah satu kekurangannya dari AlphaFold, dia itu menggunakan MSA. Nah, ini kalau misalnya kita belum memiliki database MSA itu belum lengkap gitu ya si AlphaFold itu mungkin untuk creature yang masih belum diketahui gitu ya. Nah, itu performanya akan menjadi sangat rendah seharusnya ya kalau dari sisi metodenya ya. Nah, jadi di sini AlphaFold membutuhkan MSA dan ini kalau kita tidak memiliki gitu ya, itu akan ada problem ya for the homolog data dengan AlphaFold. Kemudian saya masih ada waktu nggak Pak Wisnu atau sudah dulu? Udah ya. Masih di mute kayaknya Pak Wisnu. Oh ya, 1 menit Bu atau 2 menit lah. Oh ya, ya kalau masih ada nggak? Ya ini sedikit yang berikutnya adalah untuk yang terakhir ini gamma comet, ini deteksi klasifikasi DNA ya, kerusakan DNA dari bukal mukosa ya, ini menggunakan comet assay image ya. Nah ini kita melakukan klasifikasi, deteksi dan klasifikasi kerusakan DNA dari Comet Assay. Nah, ini kebetulan kolaborasi dengan kedokteran gigi, jadi memang lokasi Comet Assay-nya diambil dari, sampelnya diambil dari rongga mulut ya, makanya bukal mukosa. Nah, ini ada tantangan sendiri, tantangannya itu adalah karena di swab ya, jadi, berbeda karena Comet Assay kadang dari darah gitu, kalau ini karena di swab sehingga banyak sekali noise-nya, nah ini noise-nya terlihat sekali. Jadi itu challenge yang kita miliki ya. Jadi tujuannya adalah ini contohnya image-nya, kemudian kita ingin melakukan deteksi dan klasifikasi kerusakan DNA-nya untuk level 0 itu sebenarnya normal, 1 sampai 4 itu yang rusak gitu ya. Nah, ini kita pakai deep learning gitu ya, karena untuk ekstraksi fiturnya agak sulit ya. Kemudian ini paper kami, publikasi kami ya. Jadi kami menggunakan deep learning yang sedikit memodify arsitektur yang sudah ada gitu ya, arsitektur deep learning yang sudah ada. Dan ini performanya sudah lebih baik daripada tools yang sebelumnya. Dan ini sudah kita deploy untuk bisa digunakan oleh banyak orang ya. Oke. Nah, ini untuk research project ini cukup banyak student yang terlibat ya, mulai dari mahasiswa S3 dan mahasiswa S1 serta mahasiswa S2 ya. Ya. Mungkin begitu Bapak Ibu dan Pak Wisnu, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Bu Afia atas penjelasannya yang lengkap ini dari mulai sejarah sampai teorinya, konsepnya dan aplikasinya di bidang informatika ya. Alhamdulillah kita sertanya ini sampai 300, jadi Zoom kita cuma kapasitasnya 300 pasti ada. Jadi mungkin ada beberapa yang nggak bisa gabung. Alhamdulillah ini banyak peminatnya ini ya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan nih Bu. Nanti silakan kalau yang mau langsung bisa raise hand ya. Ini yang dari Bu Naufal, Bu Naufal atau Pak Naufal ya. Izin bertanya terkait prediksi tren AI di masa mendatang, terkait apa yang dapat kita persiapkan dan lakukan di bidang AI dan informatika
mengingat saat ini pengembangan hardware banyak menghasilkan kemampuan akselerasi AI seperti tensor, kemudian DLSS dan NPU dan lain sebagainya. Serta mulai ada beberapa studi terkait AI, advanced algorithm seperti SEAL. Silakan Bu Afia. Ya, baik, Bapak Ibu, ini mungkin kalau karena memang AI itu ada dua ya sebenarnya pendekatannya adalah kita sebagai AI user atau AI developer. Jadi mungkin prediksi tren yang akan datang dari sisi mana. Kalau misalnya dari pengguna AI-nya jelas apa namanya ada yang mengatakan gitu ya, bukan dari profesor dari Harvard ya menyampaikan bahwa orang yang menggunakan AI itu pasti jauh lebih atau manusia yang menggunakan AI gitu ya, memanfaatkan itu jauh lebih efisien, lebih baik dibandingkan dengan yang tidak menggunakan AI. Itu dari sisi usernya. Jadi kalau dari trennya maka ke depannya itu akan muncul software-software baru itu ya. Nah, kemudian dari sisi usernya ya harus adaptif gitu ya terhadap teknologi. Jadi AI itu udah kayak kita bisa bilang kalau untuk user itu udah ya teknologi yang harus dikuasai, tidak hanya untuk orang-orang yang educated saja gitu ya, atau computer science, AI, computer science saja gitu ya, tetapi di luar computer science dan juga yang non educated pun juga, bukan non educated ya, tapi pendidikan tinggi gitu ya, itu juga harus adaptif gitu ya. Kalau dari sisi developer ya, kalau kami itu melihatnya ya, memang algoritmanya sudah banyak sekali Bapak Ibu ya, berkembangnya sangat cepat. Nah, kalau kami sendiri di UGM itu sedang menggodok yang AI itu untuk hardware terbaru ya, maksudnya quantum computing ya. Jadi salah satunya adalah arahnya ke sana gitu. Jadi algoritma-algoritma yang adaptable atau yang bisa dimanusia untuk quantum computing gitu ya kalau dari kami. Jadi apa namanya kita kalau dari si developernya ya kita mempersiapkan algoritma-algoritma gitu ya, metode-metode yang dia juga nanti bisa dengan mudah adaptable untuk quantum computing. Karena nanti trennya akan bergeser hardware-nya. Kalau yang sekarang itu kan GPU gitu ya. Nah, Google itu udah mulai beranjak gitu ke quantum computing. Mungkin sekitar 10 tahunan lagi gitu ya. Itu kayaknya udah mulai bergeser. Cuman ya let's see saja ya. Kalau dari kajian seperti itu gitu, Bapak ya nanti mohon koreksinya juga karena kami di sini yang di UGM juga lagi sedang belajar itu gitu ya. Dan tentunya ya apa namanya problem sosio ekonomi itu jelas ya. Maksudnya terutama etika AI dan sebagainya itu pasti jadi masalah. Bukan masalah tapi tantangan ya, tantangan kita gitu. Ya, mungkin begitu ya, Pak. Terima kasih Bu Afia. Ini saya punya pertanyaan nih terkait metagenome assembly itu. Oh Ya ya. kan, tadi ada numeric context. Mana yang sebenarnya kan itu dilakukan assembly-nya, bindingnya itu sebelum atau setelah? Kalau sebelum karena fragmennya pendek-pendek itu kan sulit ya Bu Afia. Oh iya, iya. Kan banyak yang mirip-mirip kalau pendek-pendek fragmennya, sehingga makanya mungkin ada mix assembly. Tapi kalau Iya. setelah resikonya kan berarti ada chimeric konteksnya, kemudian nanti baru di clusterkan atau bagaimana nih? Iya, Pak Wisnu ini kalau yang kemarin kami ini menggunakan jadi data reads-nya itu kita representasikan dalam bentuk graf dulu, Pak. Nah, jadi dalam bentuk graf node-node dulu. Jadi yang node-nya itu yang nanti kita classify gitu. Jadi Oh, node node-nya yang dikasih. classify. Nah, ini memang menarik, banyak yang bisa dilakukan sebenarnya di graf ini karena ini kan sebenarnya solution state space ya, misalnya grafnya itu macam-macam. Kebetulan yang replicable itu the blue gene graph, cuman kalau sebenarnya graf itu macam-macam. Kalau kita bisa mempropose baru tapi juga effort itu mungkin akan banyak, sebenarnya banyak ide, cuman ya banyak waktu yang harus dicurahkan dan effort yang harus dicurahkan gitu ya. Nah ini jadi memang datanya itu direpresentasikan dalam bentuk node. Jadi memang ada transformasi dari reads itu ke graph dulu. Kemudian mengidentifikasi mana node-node yang chimeric, baru yang chimeric node itu kita classify. Dan jumlah node-nya pasti akan sangat banyak sekali, terutama karena kan
kalau metagenomik itu kan NGS-nya yang coverage-nya tinggi ya, yang NGS-nya coverage-nya tinggi sehingga banyak, sehingga memang machine learning di sini sangat suitable gitu ya, itu deep learning juga. Ya, mungkin Oke, kata, Iya, ya, mungkin menarik bisa memang. kolaborasi Pak Wisnu. Iya, kalau Eh, harus jangka panjang sepertinya Bu ya ini ya kayaknya. ini sebenarnya menarik. Ya nanti kapan-kapan ngobrol Pak, karena kemarin saya baru ngobrol sama sensei saya juga, itu kayaknya banyak yang bisa dilakukan. Dan Bapak Ibu semua tentunya. Ya, Jadi, menarik nih Bu. Baik, karena waktu juga terima kasih pada Bu Afia atas apa yang sudah diberikan ya. Mudah-mudahan kita ini akan memberikan kontribusi bagi kemajuan bioinformatika di Indonesia. Dan nanti mungkin sama seperti Bu Rika, sertifikatnya menyusul ya Bu. siap, ya Pak Wisnu, terima Sama kasih ini banyak. kalau diperkenankan apakah materinya banyak Iya, pertanyaan, apakah materinya boleh di-share gitu? oke, Nanti mohon izin saya share di Pak Wisnu ya. No. ya boleh boleh. Oke, Ya. baik. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Afia. Ya. Ya, terima kasih banyak. Matur nuwun, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya, jadi kita sudah mendengarkan pengantar bioinformatika dari Bu Rika Indri dari Biologi PB, kemudian pengantar AI dan kaitannya dengan bioinformatika oleh Bu Fiayati dari UGM, ya, Kaprodi AI UGM ya, S2 AI UGM. Nah, selanjutnya kan dalam bioinformatika atau biologi molekuler ada level-levelnya, yaitu genomik, kemudian transkriptomik tadi udah jelaskan oleh Bu Rika ya, kemudian proteomik dan seterusnya. Nah, ini kita akan membahas tentang genomik. Namun setelah Bu Maria Susan yang akan menjelaskan genomik ini, Bu Dr. Maria Susan dari Binus ya, Binus University, akan menjelaskan AI terkait dengan genomik. Selanjutnya seharusnya sih proteomik, tapi karena ada suatu hal nanti akan dibahas dulu AI untuk precision medicine oleh Pak Mustafa. Nah, sekarang waktu saya persilakan kepada Bu Maria Susan untuk mempresentasikan AI untuk genomics. Waktu 30-40 menit, silakan Bu Maria Susan. Bu Susan. Terima kasih Prof. Wisnu. Saya izin share screen Bapak dan Ibu. Baik, apakah slide saya sudah terlihat, Bapak dan Ibu? Sudah. Baik, terima kasih Prof. Wisnu telah berkenan memberikan saya kesempatan untuk hari ini. Hari ini saya akan menjelaskan, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Afika, Bu Rika. Nah, izinkan saya untuk menjelaskan terkait tentang sekilas tentang data genomik. Ya, perkenalkan saya Maria Susan, saya biasa dipanggil dengan Susan. Saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap di Bina Nusantara University. Posisi saya saat ini sebagai lektor spesialis S3 di Doctor of Computer Science. Saya dulu S1-nya dari IPB, Ilmu Komputer, dan S2 saya dari Universitas Indonesia, Ilmu Komputer, dan melanjutkan S3 di Universitas Indonesia Ilmu Komputer. Ya, Bapak dan Ibu mungkin tadi sudah dijelaskan apa itu DNA ya, mungkin sekilas saja ini DNA itu seperti kita ketahui itu adalah cetak biru kehidupan gitu ya. Jadi setiap sel di dalam tubuh kita dari mulai rambut, darah hingga kulit itu menyimpan DNA yang sama. Jadi strukturnya itu berbentuk spiral gitu ya. Nah, jadi
DNA ini adalah molekul pembawa informasi genetik semua makhluk hidup. Nah, strukturnya double helix atau istilahnya tangga spiral. Nah, ini pertama kali tahun 1953 oleh Watson and Crick. Nah, seperti kita ketahui, DNA ini terdiri dari empat basa gitu ya. Ada adenin, ada timin, atau A, T, G, C, atau guanin, sitosin gitu ya. Nah, mereka ini akan berpasangan secara spesifik gitu ya. A dengan T, G dengan C, dan urutan pasangan inilah yang menentukan nanti sifat kita gitu ya, mulai dari warna mata, tinggi badan, hingga nanti kerentanan terhadap penyakit gitu ya. Nah, jadi tanpa DNA nggak ada warisan genetik, jadi nggak ada evolusi, nggak ada identitas biologis. Nah, jadi kalau dalam dunia forensik, DNA ini adalah alat yang paling penting untuk identifikasi, karena setiap orang itu dia punya hubungan gitu, hubungan dengan keluarga. Jadi setiap orang ini punya profil DNA yang unik gitu ya. Nah, kecuali misalkan dia kembar identik gitu ya. Kalau kembar, jadi kita ini memiliki profil DNA yang unik gitu. Nah, jadi DNA ini biasanya yang digunakan untuk identifikasi gitu ya. Nah, jadi misalkan untuk identifikasi korban bencana alam, kecelakaan pesawat, atau kita mau mengetahui hubungan antara ayah dengan anak, ibu dengan anak, atau dalam uji paternitas gitu ya. Nah, juga bisa untuk mengetahui atau melacak gitu ya pelaku kejahatan. Kita bisa lihat dari sampel darah atau rambut, bahkan mungkin kita bisa buat rekonstruksi silsilah keluarga gitu. Nah, untuk identifikasi ini ada istilahnya kita bisa menggunakan locus STR atau short tandem repeat gitu ya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar STR gitu ya, metode STR. Jadi STR ini dia punya standar gitu ya. Nah, dia bisa menganalisis bisa 15 sampai 20 lokus gitu ya, bisa membedakan satu orang dengan miliaran dunia lainnya di dunia gitu. Nah, jadi AI ini dia nanti si AI bisa membaca hasil DNA-nya gitu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat dengan metode STR ini. Nah, biasanya STR ini digunakan di biasanya nanti dia ada standarnya ya dari Interpol gitu ya. Nah, ini jadi contoh lokusnya digunakan biasanya dalam forensik DNA gitu ya, termasuk istilahnya tuh KODIS. KODIS itu singkatan dari Combined DNA Identification System gitu ya. Nah, jadi ini digunakan di Interpol Lab gitu ya, di AS, FBI. Nah, juga termasuk di Indonesia gitu ya. Nah, jadi ada beberapa lokus gitu ya, ada TPOX, DTGS 1358 dan sebagainya gitu. Nah, inilah lokus STR yang digunakan. Jadi di sini seperti kita ketahui manusia itu punya dua alel gitu ya. Nah, biasanya alel pertama bisa dari ayah atau bisa dari ibu gitu ya. Alel kedua juga sama bisa dari ayah atau dari ibu. Nah, jadi short tandem repeat, repeat berarti kan pengulangan ya gitu. Nah, jadi di sini misalkan repeat untuk DNA-nya, datanya, nah misalnya TCAT, TCAT. Nah, berapa kali nih terjadi pengulangan? Nah, misalkan kalau alel 1 itu TCAT itu terjadi pengulangan sebanyak 7 kali gitu. Nah, alel 2 misalkan AGTA. Nah, AGTA-nya itu terjadi berapa kali pengulangan? Nah, misalnya urutannya AGTA itu berulang 8 kali. Nah, jadi lebih panjang nih dari alel satunya gitu ya. Nah, jadi jumlah pengulangan yang berbeda ini adalah variasi genetik yang inilah yang menjadi dasar untuk identifikasi gitu ya. Jadi kita ketahui manusia itu punya representasi dua alel gitu ya dari satu lokus STR, lalu individu ini memiliki dua alel, satu dari ayah, satu dari ibu seperti itu. Nah, biasa nanti kita bisa identifikasi misalnya kayak pakai PCR gitu ya waktu misalnya pada waktu COVID kita kan ada tes PCR ya Bapak dan Ibu ya yang pakai cotton bud diambil dari tenggorokan atau dari hidung. Nah, seperti itu. Nah, jadi
Contohnya di sini dari hasil PCR-nya terlihat bahwa individu ini dia punya alel pertama misalnya 7 kali pengulangan, alel keduanya 8 kali pengulangan. Nah, itu adalah nilai STR-nya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi dalam forensik dan identifikasi, ini setiap orang memiliki profil STR yang unik gitu ya, kecuali kembar identik. Nah, jadi nilai STR inilah yang nanti akan digunakan dalam identifikasi gitu ya. Misalnya tadi identifikasi korban bencana, uji paternitas, atau misalkan mau melacak pelaku kejahatan gitu ya. Nah, jadi inilah kita bisa gunakan AI. Jadi AI inilah nanti yang bisa membaca hasil nilai DNA tersebut gitulah. Jadi memprediksi apakah dua orang itu misalkan anak dengan ayah benar nggak ini gitu ya. Nah, atau bisa memperkirakan dari wajah, dari warna kulit, atau asal etnis, asal suku seseorang dari sampel DNA tersebut gitu. Nah, ini tadi untuk KODIS. Nah, jadi kita masih menggunakan untuk identifikasi ini seperti kita ketahui Bapak dan Ibu gitu ya dari Mendel gitu. Nah, dari Mendel ini George Mendel ini adalah ilmuwan yang pertama kali mengidentifikasi seperti kita ketahui hukum pewarisan genetik gitu. Nah, jadi contoh misalkan di sini ayah alel satunya gitu ya. Anak pertama, misalkan alel satunya itu diperoleh dari ibunya gitu ya. Alel keduanya dari ayahnya. Lalu anak kedua, misalnya dia dapat nilai STR-nya alel pertama dari ayah gitu. Alel keduanya dari ibu gitu. Anak ketiga, dia dapat alel satunya dari alel kedua ayah. Nah, lalu alel keduanya dapat dari alel kedua ibu. Nah, seperti itu sedikit sederhananya untuk misalkan kita mau menghitung kemiripan gitu ya, kemiripan lokus antara dua individu gitu ya. Nah, jadi kan seperti kita ketahui hukum dari George Mendel ini dia ada namanya hukum segregasi gitu ya. Jadi setiap individu dia punya dua alel untuk suatu gen dan saat pembentukan sel kelamin kedua alel tersebut dipisahkan. Nah, juga Mendel ini juga ada hukum independent assortment, alel dari gen yang berbeda itu dipisahkan secara genetik. Jadi dia melakukan waktu itu pada eksperimennya dengan bunga kacang polong. Nah, jadi seperti ini contohnya tadi istiar itu kan pengulangan ya repeat dari dari DNA, ATCG gitu ya. Nah, jadi contohnya misalkan si punya 3 anak misalkan. Nah, jadi nilai STR alel satu bapaknya itu 11. Nilai STR alel kedua dari bapaknya 14 gitu ya. Lalu ibu punya nilai STR misalkan alel pertamanya 8, alel keduanya 12 gitu ya. Nah, jadi si anak pertama, nah anak pertama ini misalkan dia punya alel pertama 12. Nah, 12 ini dari ibunya gitu ya. Lalu 14 ini nilai alelnya itu dari bapaknya gitu. Nah, anak kedua misalnya nilai alel pertamanya 8. 8 ini dari ibu. 14 alel keduanya 14 ini dari bapaknya gitu ya. Nah, anak ketiga dia punya nilai alelnya DNA, STR DNA-nya dia 11. 11-nya dari bapak dan 12 dari ibunya. Nah, dari situ kita bisa identifikasi gitu ya hubungan kekeluargaan. Nah, contohnya misalkan seperti ini datanya Bapak dan Ibu. Nah, jadi kalau di sini seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bu Vika, ada unsupervised, ada supervised gitu ya kalau dalam machine learning gitu. Nah, kalau supervised learning itu dia berarti ada labelnya gitu ya. Ada labelnya. Nah, label tersebut kita gunakan gitu ya. Nah, ada machine learning supervised itu bisa kita gunakan misalnya dengan random forest, dengan decision tree, banyak ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk klasifikasi gitu ya. Nah, jadi kalau datanya seperti ini gitu ya, misalkan diketahui nih si anak ini gitu ya. Nah, ini dia apakah keluarga, ada hubungan keluarga gitu, apakah ayah dan ibu gitu ya, keluarga. Nah, ini dia kita kasih misalnya 1 gitu ya, labelnya ini udah ada labelnya. Nah, lalu kalau dia bukan keluarga, misalnya adalah
0 gitu. Nah, jadi kita misalkan mau mengecek gitu ya. Nah, mau klasifikasi, misalnya ada satu data testing gitu ya. Nah, data testing tersebut kita mau tahu apakah dia ada hubungan keluarga atau tidak gitu ya. Nah, jadi kita bisa klasifikasi dia masuk ke mana. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi contoh datanya seperti ini gitu ya. Jadi ada misalkan victim alel 1 nilainya 15, victim alel 2 2 gitu ya, 17 gitu. Lalu ayah alel satunya misalnya 15, alel 2-nya 18, ibu alel satunya 16, alel 2-nya 17 gitu ya. Nah, dia ada hubungan keluarga 1 gitu ya. Nah, karena kita bisa lihat nih alel satunya 15 ini dari ayah berarti kan 17 berarti dia berarti dari ibu seperti itu. Nah, jadi ada hubungan keluarga. Jadi ada labelnya. Jadi si mesin ini dia akan belajar dari pola tersebut gitu. Dari dia sudah punya label. Nah, dia akan belajar yang mana yang bukan keluarga, yang mana keluarga gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat gitu ya. Nah, jadi bisa kita buat misalkan menggunakan confusion matrix gitu ya kalau dalam mesin learning gitu ya. Jadi untuk mengetahui apakah dia masuk keluarga atau bukan keluarga gitu. Nah, jadi true positif di sini mengidentifikasi kalau true positif berarti kan kita si mesin memprediksi bahwa dia adalah keluarga gitu. Dan aktualnya sebenarnya dia memang keluarga. Jadi true positifnya di sini terdeteksi misalkan 6 keluarganya gitu, false positifnya 3. Nah, dia di sini si recall-nya 85,7%. Jadi modelnya ini sudah cukup baik gitu ya, mendeteksi recall-nya secara mendeteksi apakah dia keluarga gitu. Nah, jadi nanti juga kita selain itu, selain kita bisa buat klasifikasi gitu ya, nah kita juga bisa menggunakan AI misalkan untuk optimisasi gitu. Misalnya optimisasinya untuk kita bisa mengurangi false positifnya seperti itu. Nah, jadi dari sini juga kita bisa lihat nih, misalnya kita punya banyak fitur gitu ya. Kalau di dalam database, istilahnya tuh kolom gitu ya, atau atribut gitu ya. Kalau di machine learning istilahnya tuh fitur gitu ya. Nah, jadi kita misalkan banyak nih fiturnya gitu ya. Nah, kita mau lihat nih fitur yang paling penting itu yang mana sih gitu. Nah, misalkan dari dataset tersebut kita mau ambil nih fitur yang paling penting gitu ya. Nah, ternyata 3 top fitur tersebut itu adalah average victim alelnya misalnya, atau victim alel kedua, atau total match-nya gitu ya. Nah, jadi alel korban dengan kecocokan dengan keluarga, ini yang paling menentukan. Nah, si AI ini juga bisa nanti digunakan untuk otomatis pilih fitur terbaik gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau tadi misalkan kalau contohnya tadi sudah ada labelnya gitu ya. Nah, sudah ada labelnya apakah dia ada hubungan keluarga atau bukan gitu. Nah, jadi kalau contohnya misalnya kita punya dataset, nah datasetnya ternyata tidak ada labelnya gitu. Nah, kita mau ketahui gitu ya. Nah, itu kita seperti tadi kata Bu Ya, kata Bu Vika tadi ya, kita bisa kelompokkan genetiknya. Misalkan individunya misalkan dengan kemis contohnya gitu ya. Nah, contohnya seperti ini gitu ya. Nah, dari contoh ini, dari gambar ini kita bisa lihat misalkan kalau klaster 1 itu ya ayah, ibu terlihat hasilnya ayah, ibu, anak 2, anak 3, anak 4. Nah, ini klaster ini kelompok ini sangat mirip secara genetik. Jadi kemungkinan besar ini adalah keluarga inti. Nah, tapi ada yang klaster merah nih dari gambar ini gitu ya. Nah, klaster merahnya itu anak 1 gitu. Nah, itu dia jauh nih dari kelompok anak 2, anak 3, anak 4 gitu ya. Nah, jadi bisa jadi dia bukan anak kandung gitu ya. Nah, atau ada mutasi gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat karena ini mendekatin anak 2, anak 3, anak 4. Nah, jadi anak 2, anak 3, dan 4 ini secara genetik dia mirip. Nah, kemungkinan besar dia adalah saudara kandung. Nah, seperti itu. Jadi dia kalau dia tanpa label, kita bisa clustering. Jadi kita lihat secara natural gitu ya. Nah, dari gambar tersebut, nah kita bisa gunakan contohnya di sini saya pakai PCA gitu ya untuk visualisasinya gitu ya dari hasil kemis clusteringnya gitu. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa
anak pertama ini dia terpisah gitu ya dari kelompok keluarganya. Jadi kita bisa prediksikan kemungkinan besar anak pertama ini bukan anak kandung gitu. Nah, lalu contoh yang tadi misalkan sudah terlabelin gitu. Nah, kita mau tahu nih gitu ya, misalkan dari data tersebut gitu ya, kita mau lihat pewarisannya gitu ya, yang tadi dari pewarisan kita pakai hukum Mendel gitu ya. Nah, hasil identifikasinya. Nah, misalnya ternyata terlihat dari sini ada 5 korban gitu ya. Misalkan misalkan contohnya nih kita punya datasetnya ini ada dataset korban gitu ya. Nah, tadi seperti kata Bu Vika, kita ada target nih. Nah, contohnya misalkan ini ada kasus kecelakaan gitu ya. Nah, kasus kecelakaan diidentifikasi nih data-data individu atau korbannya gitu ya. Nah, jadi seperti ini contoh datasetnya gitu ya. Jadi misalkan ada fiturnya ada victim ID, ada locus. Nah, lalu setiap lokus ini punya 2 alel kan. Nah, lalu ada dataset dibuat dataset DNA korban, lalu ada dataset DNA keluarga yang melapor. Oh, yang ada keluarga saya nih, anggota keluarga saya yang masuk dalam kecelakaan pesawat tersebut gitu ya. Nah, lalu akan dicocokin nih, keluarga yang melapor gitu ya dengan dataset DNA korban gitu. Nah, setelah itu kita bisa baca data DNA dari korban dan keluarga tersebut. Nah, lalu kita cocokkan kemiripannya gitu ya. Nah, lalu nanti si mesin itu akan belajar nih, dia akan lihat, nah lalu dia akan menampilkan hasil identifikasinya. Misalkan seperti ini hasil identifikasinya. Jadi misalkan diidentifikasi 5 korban itu berhasil diidentifikasi. Nah, misalkan dia sebagai anggota keluarga dari F001 gitu ya. Nah, ini F01 korban ID V001, V002, V003, V004, V005 itu ternyata anggota keluarga dari ID family F001 gitu ya. Nah, lalu 5 korban lainnya gitu ya. Nih, misalkan V006, 7, 8, 9, 10 belum bisa teridentifikasi. Tulisannya adalah hasilnya unidentified gitu ya. Nah, unidentified ini mungkin hasilnya itu kenapa unidentified? Mungkin bukan dari keluarga yang ada di dalam database. Nah, itu nggak ada nih. Atau datanya itu kurang gitu ya. Jadi misalkan data korban tersebut ternyata nggak ada keluarga yang melapor gitu ya. Nah, atau datanya itu nggak cukup. Misalnya ternyata yang melapor neneknya. Jadi kurang nih kurang kemiripannya gitu. Jadi masih belum bisa teridentifikasi gitu. Nah, kita juga bisa buat misalkan heat map korelasi alelnya gitu. Jadi misalkan kita gunakan kemiripan dengan metode Quotient similarity untuk heat map-nya gitu ya. Nah, jadi Quotient similarity antara individu gitu. Nah, jadi kita bisa lihat misalnya korban dan keluarga, oh cukup tinggi nih nilainya 95%, lebih besar dari 95%. Non keluarga itu dia di bawah, biasanya sih di bawah 50%. Nah, jadi si tim forensik ini akan terbantu sekali untuk melihat pola kekerabatan secara cepat. Nah, ini tadi jadi bahwa dari hasil referensi tersebut bahwa identifikasi bahwa ternyata sulit sekali dilakukan gitu ya. Misalkan untuk V06 sampai V010 gitu. Nah, biasanya kalau misalnya kita sulit untuk mengidentifikasi karena misalnya keluarga tidak ada yang melapor gitu ya, atau tidak ada keluarganya, mungkin misalnya pada kecelakaan tersebut semua keluarganya ikut jadi korban juga gitu ya, sehingga tidak ada keluarganya lagi gitu ya. Nah, kita bisa gunakan misalkan analisis suku sebagai alternatifnya gitu ya. Nah, jadi di sini jika nggak ada keluarga, biasanya suka digunakan juga profil genetik suku sebagai petunjuk gitu ya. Nah, contohnya seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ternyata kalau misalkan Bapak dan Ibu pernah melihat contoh kalau suku itu seperti apa ya lokusnya gitu ya. Nah, jadi contohnya seperti ini misalkan.
Nah, jadi Bapak dan Ibu, nah contohnya seperti ini. Misalkan suku etnis, nah datanya seperti ini. Suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, nah suku Dayak, contohnya seperti itu. Kita punya data seperti ini, Papua, Makassar, seperti itu. Nah, lalu dari sini kita bisa identifikasi nih, kemiripan dari tadi si individu tersebut itu dia teridentifikasi, dia identifikasinya apa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, biasanya nanti dari dataset gitu ya. Nah, waktu itu kita pernah melakukan melakukan penelitian gitu ya. Nah, itu dari alel D3S1358. Nah, bentuknya seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini dapat box plotnya gitu ya. Nah, ternyata dari sini terlihat bahwa waktu itu beberapa ada sukunya itu Papua, Jawa, Sunda, Makassar, Batak ya, ada sekitar 5 suku gitu ya. Nah, di sini yang terlihat sekali bahwa kalau dari lokus D3S1358 Papua itu jelas terpisah gitu ya. Signifikan divergensinya terlihat di sini ya. Nah, lalu Jawa, Sunda, Makassar, nah ini genetiknya cukup dekat gitu ya. Nah, dia cukup dekat kalau dilihat dari D3S1358 untuk lokusnya. Nah, kalau Batak di sini dia cukup rendah gitu ya. Nah, jadi eh, ini juga bisa digunakan untuk studi populasi dan forensik gitu, Bapak dan Ibu gitu. Nah, jadi bisa Bapak dan Ibu bisa gunakan kalau di sini gunakan apa? Berarti kalau sudah diketahui gitu ya labelnya gitu ya. Ini label oh ini suku Jawa, oh ini suku Papua, oh ini Batak, oh ini Sunda. Nah, berarti kita bisa gunakan uh, machine learning, unsupervised learning berarti ya. Eh iya, supervised maaf salah. Supervised learning ya. Supervised learning jadi sudah diketahui labelnya gitu ya. Nah, kalau unsupervised learning, nah itu belum diketahui labelnya. Jadi dia nanti mengelompok secara natural gitu ya. Contohnya tadi ya, contohnya misalkan ternyata tidak diketahui nih mereka ada hubungan keluarga atau tidak ada labelnya seperti itu. Nah, jadi kita bisa lihat dia lebih dekat kemana gitu ya. Nah, ternyata tadi cukup jauh. Misalnya contoh tadi yang individu anak pertama gitu. Anak pertama ternyata enggak ada dekat dengan anak kedua, tiga, empat dan ayah ibunya. Jadi diidentifikasi anak pertama itu bukan anak kandung. Contohnya seperti itu. Nah, jadi di sini waktu itu kita melakukan penelitiannya, nah ternyata rata-rata alel D3S1358 itu menunjukkan bahwa si Papua ini yang cukup tinggi kalau di lokus tersebut gitu ya. Nah, 19,5. Sedangkan kalau Batak itu cukup rendah dia untuk alel lokus D3S1358. Nah, sedangkan kalau Jawa, Sunda, Makassar itu ternyata lokus di D3S1358 sama 16,5. Jadi ini artinya mirip gitu ya. Nah, ini jadi bisa mencerminkan asal genetik yang berbeda seperti itu. Oke, nah itu jadi kita bisa gunakan klasifikasi. Nah ini waktu itu kita menggunakan masih yang sederhana, masih random forest gitu ya untuk klasifikasi suku dan akurasinya cukup tinggi ya, lebih dari 90%. Nah jadi AI ini juga bisa kita gunakan untuk identifikasi etnis dalam forensik gitu. Nah ya jadi AI itu bisa kita gunakan gitu ya. Di masa depan tuh banyak sekali ya, terutama dalam untuk forensik gitu ya. Nah, misalkan untuk setelah bencana alam gitu ya, sampel dari DNA korban ini bisa dikumpulkan, lalu kita unggah, kita buat sistem DVI berbasis AI gitu. Nah, juga AI ini bisa nanti kita gunakan untuk mencari kecocokan di database gitu. Nah, bisa kita simpan ke dalam blockchain gitu ya, yang sekarang jadi blockchain itu bisa untuk privasinya gitu ya. Jadi si keluarga itu bisa terima notifikasi aman dan terverifikasi gitu ya. Nah, jadi kita bisa buat smart contract-nya gitu. Nah, lalu juga kalau misalnya tadi contohnya ternyata nggak ada data keluarganya, misalkan ternyata misalnya nih kasus bencana alam misalnya banjir. Nah, ternyata semua keluarganya juga
Iya, keluarganya juga terkena banjir, korban juga seperti itu. Sehingga tidak ada keluarga yang bisa untuk identifikasi gitu ya dengan si korban tersebut gitu. Nah, jadi jika tidak ada kecocokan data keluarga gitu, nah si AI ini bisa bantu untuk memprediksi fenotip atau etnis dari si korban. Jadi bisa juga nanti misalkan buat sketsa wajah gitu ya dan narasi dari asal usulnya gitu. Nah, lalu juga si AI ini nantinya kita bisa buat DNA database-nya dengan smart contract gitu ya. Jadi dengan blockchain gitu ya. Jadi ini juga buat keamanan gitu ya. Keamanan juga buat keluarga privasi gitu ya. Lalu juga bisa terverifikasi. Jadi semuanya bisa transparan gitu ya, dilindungi privasinya. Eh, s- ya, itu saja mungkin dari saya. Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan ke Prof. Wisnu. Ya, terima kasih Bu Susan. Menarik di materinya ya tentang genomik khususnya forensik ya ini ya. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Sebenarnya tadi juga waktu Bu Afia juga menyinggung sedikit dengan genomik ya, tapi kaitannya dengan metagenom. Nah, ini kemudian kalau Bu Susan dari problem yang lain ya, eh, forensik. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan boleh juga ditulis di chat kalau ada. Nah, mungkin nih kalau belum ada saya bertanya ini. Ini kan masalah forensik kayak gini kan masalah sensitif kan, Bu Susan ya. Iya, Terus data-datanya itu gimana tuh mendapatkan data dan sebagainya. Apalagi datanya mungkin waktu studi itu data real ya kalau nggak salah atau mungkin menggunakan data public database atau gimana tuh? Atau langsung iya, gimana? iya. Terima kasih, Prof. Iya, waktu dulu, iya kebetulan memang disertasi saya terkait tentang DNA forensik waktu dulu. Nah, jadi waktu itu sih saya dapat datanya langsung dari kepolisian gitu ya, dari kepolisian Republik Indonesia. Nah, itu di bagian forensik. Nah, jadi diberikan datanya, tapi datanya tersebut waktu itu masih dalam bentuk lembar-lembar kertas gitu ya. Nah, jadi kita disuruh input sendiri lalu juga dibuat database-nya langsung. Nah, namun di sini kita tidak untuk kode etiknya ya, gitu, Prof. Wisnu. Jadi tidak kita tidak dipublish datasetnya gitu ya. Nah, selain tidak dipublish juga datasetnya itu hanya dalam bentuk, nah contoh seperti yang saya berikan tadi gitu, hanya angka-angka saja, tapi tidak ada data pribadi gitu ya, data pribadi. Jadi hanya berupa apa? Data genomnya malah enggak atau gimana? Iya, iya, Prof. Wisnu, gitu. Hmm. Ah, gitu. Nah, jadi kebetulan saya eh, datanya itu waktu itu pasti ada kecelakaan pesawat kebetulan ya. Eh, Hmm. ya, ya cukup besar ya itu. Jadi itu sebenarnya tidak ini ya, Prof. Tidak tahu sama sekali. Nah, ada kecelakaan pesawat, terus kebetulan pembimbing saya